Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Semoga semuanya sehat dan kita jangan kendor ya. Tetap rajin cuci tangan, pakai masker dan selalu berdoa. Nah, kita akan lanjutkan pada pertemuan 9 ini, yaitu menentukan akar-akar PK dengan pemfaktoran. Yang sekarang akan kita bahas adalah bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan ketentuan A-nya tidak sama dengan 1. Ya. Caranya kita kalikan koefisien X kuadrat, di sini A kita kalikan dengan C. A kali C, hasil A kali C ini kita ubah menjadi perkalian E dan Q, atau yang seperti kemarin kita tentukan perkaliannya berapa kali berapa aja untuk AC ini. Kemudian faktor-faktor tadi kalau dijumlahkan itu harus sama dengan koefisien B. Nah, mungkin kalau pakai teori gini agak susah, jadi kita langsung aja pakai contoh ya. Perhatikan contoh di sini. 2x kuadrat dikurangi 11x ditambah 15 sama dengan 0. Ini kita tentukan A-nya berapa di sini? 2 ya. A-nya 2. Kemudian B-nya plus 15. 2 di sini kalau nggak ada tandanya berarti plus ya. Plus 2 kali plus 15, ini hasilnya plus 30. Perhatikan, kalau di sini plus positif, ini bisa perkalian positif kali positif, negatif kali negatif. Nah, faktornya untuk plus di sini plus 30, ini adalah 1 kali 30, 2 kali 15, 3 kali 10, dan 5 kali 6. Nah, ingat, kalau di sini tandanya plus atau positif, maka faktor-faktor ini kita jumlahkan sehingga jumlahnya sesuai dengan jumlah koefisien B di sini. Ya. Nah, nanti tanda plus atau negatifnya disesuaikan tanda plus atau negatif koefisien B ya, tanda faktor-faktor ini. Nah, sekarang kalau kita jumlahkan hasilnya supaya 11 yang mana? Di sini adalah faktor 5 dan 6. Kalau kita jumlahkan 11. Cuman di sini 11-nya negatif, maka ini harus perkalian negatif 5 kali negatif 6. Atau kalau dijumlah negatif 5 ditambah negatif 6 jumlahnya negatif 11. Nah, cara memfaktorkannya di sini. Ini negatif 5 ditambah negatif 6, negatif 5 dikali negatif 6. Oke, kita faktorkan. Perhatikan kalau di sini 2x, ini pemfaktorannya juga di sini 2x, sini juga 2x, sama dengan 0. Nah, kita tinggal masukkan faktornya di sini, negatif 5, negatif 6. Ingat, karena di sini mempunyai koefisien 2, maka ini kita bagi 2 per 2. Kemudian kita lihat di sini 2x dikurangi 5, ini dibagi 2, 5-nya nggak bisa langsung dibagi 2. Nah, ini bisa cara dengan memfaktorkan atau boleh langsung nggak memfaktorkan, tapi faktor yang suku-sukunya bisa dibagi 2 langsung kita bagi 2 ya. Contohnya seperti ini, 2x dikurangi 5. Ini kita bagi 2, bisa dibagi 2 di sini, faktor yang sebelah kanan di sini 2 dibagi 2, 1 negatif 6 dibagi 2 negatif 3. Jadi ini hasilnya adalah X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa menentukan akar PK. Jadi 2x dikurangi 5 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 5. Jadi x sama dengan 5 per 2. Atau x dikurangi 3 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaian untuk menentukan akar-akar PK ini yaitu
5/2 dan 3. Oke. Contoh selanjutnya yaitu 3x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8 sama dengan 0. Kita tentukan A-nya di sini 3, kemudian C ini adalah negatif 8. Jadi 3 dikali negatif 8 sama dengan negatif 24. Nah, negatif 24 ini berarti nanti perkalian faktor-faktornya itu satunya positif, satunya negatif, ya. Perhatikan 12 ini faktornya apa aja? 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8, 4 kali 6. Kalau di sini negatif, maka faktor-faktor ini dikurang supaya hasilnya nanti sama dengan koefisien B plus 2. Ya. Yang dikurang dari faktor-faktor ini hasilnya 2 adalah 4 dan 6. Sehingga di sini ini 4, ini 6, ini perkalian 4 kali 6. Mana yang tandanya positif negatif? Kita lihat di sini. Kalau ini tandanya positif, maka dari dua faktor ini yang faktor besarnya kita kasih tanda sesuai koefisien B ini. Jadi ini plus 6, ya. Ini negatif, ini positif. Ini negatif dikali positif 6, ya. Sekarang baru kita faktorkan. 3x, ini juga 3x sama dengan 0. Ini negatif 4, ini plus 6. Jangan lupa di sini karena koefisien 3 ini per 3. Nah, sini mana dari ini dua faktor? Faktor yang suku-sukunya itu bisa dibagi 3. Itu yang sebelah kanan ini, ya. Jadi ini 3 dibagi 3, 1, 6 juga dibagi 3, 2, ya. Jadi ini faktornya 3x dikurangi 4 dikalikan x plus 2 sama dengan 0. Nah, baru akar-akarnya 3x dikurangi 4 sama dengan 0 berarti 3x sama dengan 4, x sama dengan 4/3. Atau x ditambah 2 sama dengan 0, x sama dengan negatif 2. Sehingga himpunan penyelesaian atau akar-akar TK dari 3x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8 sama dengan 0 ini adalah negatif 2 dan 4/3. Gitu. Contoh yang ketiga ini agak berbeda sedikit, ya. Perhatikan 4x kuadrat dikurangi 12x dikurangi 7 sama dengan 0. A kita tentukan nilainya 4. Kemudian C nilainya negatif 7. Kalau A dan C ini kita kalikan yaitu hasilnya negatif 28. Nah, negatif 28 ini kita cari faktornya. 1 kali 28, 2 kali 14, kemudian 4 kali 7. Karena ini negatif, maka faktor-faktor ini dikurangkan supaya hasilnya sesuai dengan koefisien B, negatif 12. Yang mana? Kita pilih 2 dan 14 nih. Kalau dikurangkan hasilnya 12. Nah, sekarang bagaimana menentukan tandanya positif dan negatifnya? Perhatikan di sini. Ini plus negatif 12, ini 2, 14. Ditambah, ya. Kemudian ini 2 kali 14. Perhatikan, karena di sini negatif, koefisien B negatif, maka tanda negatif itu kita letakkan pada faktor yang besar, yaitu 14 di sini. Jadi 2 ditambah negatif 14 hasilnya negatif 12. 2 kali negatif tambah negatif 14 hasilnya negatif 12. 2 kali negatif 14 hasilnya negatif 28. Jadi bukan 7-nya, ya, karena ini ada 4-nya di sini. Perhatikan. Ini kita faktorkan 4x sama dengan 0. Ini
plus 2 kurangi 14. Hati-hati di sini per 4. Nah, perhatikan di sini, ini faktor yang sebelah kiri ini 4x plus 2, ini kalau dibagi 4, 2-nya nggak bisa dibagi 4. Bukan nggak bisa, tapi pecahan ya. Kemudian 4x dikurangi 14 dibagi 4, 14-nya juga pecahan. Nah, bagaimana supaya kita lebih gampang? Maka 4 ini kita uraikan ya. Kita uraikan menjadi perkalian. Perhatikan di sini 4x plus 2, 4x dikurangi 14 sama dengan 0. 2-nya ini kita urai menjadi perkalian 2 kali 2 ya. 2 kali 2. Nah, otomatis 2 yang sini membagi faktor ini. Jadi 4x bagi 2, 2x ya. 2 dibagi 2, 1. 4x bagi 2, 2x. 14 dibagi 2, 7. Jadi sini faktornya adalah 2x ditambah 1 kali 2x dikurangi 7 sama dengan 0. Di sini akarnya 2x plus 1 sama dengan 0, 2x sama dengan negatif 1, x sama dengan negatif 1 per 2. Atau 2x dikurangi 7 sama dengan 0, 2x sama dengan 7, jadi x sama dengan 7 per 2. Jadi jangan lupa ditulis himpunan penyelesaian dari akar-akar PK di atas. Ini adalah negatif 1 per 2 dan 7 per 2. Oke. Silahkan kalian tanyakan dengan mengirimkan pesan di WA ya. Negatif 1 per 2 dan 7 per 2. Oke. Silahkan kalian tanyakan dengan mengirimkan pesan di WA ya. Negatif 1 per 2 dan 7 per 2. Oke. Nah, kita seperti yang sudah Ibu sampaikan di pertemuan kemarin, Ibu hanya menjelaskan cara menentukan akar PK dengan 2 cara saja, yaitu pemfaktoran dan rumus ABC. Nah, sekarang kita akan membahas menentukan akar PK dengan rumus ABC. Rumusnya untuk menentukan X1, X2 atau akar PK di sini negatif B plus minus atau plus minus ya, akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A. Ibu ambil contohnya sesuai contoh yang tadi Ibu jelaskan, yaitu 3x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8 sama dengan 0. Kita tentukan di sini A-nya dulu berapa? A 3. Kemudian B-nya 2. C-nya negatif 8. Nah, kita masukkan ke rumus ini. X12 sama dengan negatif B. B-nya ini berapa? 2. Negatif 2 plus minus B kuadrat, B-nya 2 berarti 2 kuadrat dikurangi 4, A-nya kali 3, 4, C-nya negatif 8 dibagi 2, A-nya 3. Nah, sekarang negatif 2 ditambah plus minus 4 dikurangi, ini berapa? 4, negatif 4 kali 3 kali negatif 8, hasilnya plus ya, 96 per 6 sama dengan negatif 2 ditambah 4 tambah 96 akar 100 per 6. Ini sama dengan negatif 2 ditambah 10 per 6. Ini untuk X1 nya ya, sama dengan 8 per 6 atau 4 per 3. Kemudian X2 nya itu negatif 2. Nah, kalau ini plus atau tambah, ini kurang per 6 sama
dengan negatif 12/6, hasilnya negatif 2. Sehingga di sini himpunan penyelesaiannya untuk akar-akar PK ini adalah negatif 2,4/3. Oke, silahkan kalian tanyakan dengan mengirimkan pesan di WA.